Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama dengan saya Anom Dwijo Kangko di channel Kangko Dalang Boyolali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabatku Kangko Dalang Boyolali. Terima kasih sekali yang sudah subscribe di YouTube, dan juga terima kasih yang sudah follow, ikuti di Facebook. Terima kasih banget. Saya doakan yang sudah subscribe di YouTube, follow di Facebook, saya doakan sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, amin. Sahabatku, malam ini saya berada di kota Sragen, sahabatku. Di kota Sragen, tepatnya di Mbutuh. Di Mbutuh ada makam Joko Tingkir, sahabatku. Di Mbutuh makam Sultan Hadiwijoyo, sahabatku. Butuh Gedungan Plupuh Sragen. Nanti ada makam beliau, nanti detailnya bisa tanya-tanya sesepuh atau juru kunci di sana. Ini sahabatku, ikutin terus di YouTube channel Kangko Dalang Boyolali, sahabatku. Langsung saja, sahabatku, seperti biasanya selawatan sih, sahabatku, selawatan. Ini pelan-pelan dulu, sahabatku, karena di masjid ini, samping masjid ada musyawarah kumpulan remaja, sahabatku, pemuda, sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sahabatku, langsung saja. Ini berada di makam Butuh, makam Sultan Hadiwijoyo. Itu makam Joko Tingkir. Kayaknya itu di sana ada petilasan, yaitu petilasannya ada peninggalan itu peninggalan berwujud perahu. Kalau orang zaman dulu itu getek, itu ada getek, perahunya itu masih dari kayu, sahabatku. Ini kita sudah berada di depan di komplek makam Butuh Sultan Hadiwijoyo, sahabatku. Langsung saja. Kita sudah masuk, sahabatku. Jangan lupa, sahabatku, like dulu atau subscribe, baru share di Facebook dan di YouTube, sahabatku. Terima kasih, ayo ikutin masuk.
Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Sahabatku, ini saya berada di makam Sultan Hadiwijoyo yang terkenalnya Joko Tingkir, sahabatku. Ini beliau adalah sesepuh di sini yang mengurusi makam di sini, juru kunci di sini, sahabatku. Kula nuwun Pak, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya Pak. Perkenalan dulu Pak. Namanya siapa Pak? Aziz. Bapak Aziz. Ya, Pak Aziz. Penunggu sesepuh di sini ya Pak ya. Sudah lama Pak? Penjaga makam. Kami Pak dari kru channel Kanggo Dalang Boyolali itu ingin menguak sejarah, ingin mencari tahu sejarah Pak. Itu di punden ataupun di petilasan ataupun di makam ataupun sejarah budaya lah. Saya dokumentasi supaya sejarah itu tidak hilang Pak, bertujuan gitu Pak. Jadi saya kesini mau minta tolong sama Bapak bisa menceritakan sejarah petilasan atau makam di sini Pak. Ya. Ya, terima kasih. Di sini dinamakan Makam Butuh. Asal nama Makam Butuh ini dari orang yang pertama kali dimakamkan di sini, yaitu Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh itu sendiri nama aslinya adalah Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging kedua. Itu di daerah Boyolali. Dari Boyolali pindah ke sini itu kan di zaman Sultan Raden Fatah. Saya stop dulu Pak. Boleh bercerita di makam beliau atau di lokasi beliau lingkungan di dalam sini boleh Pak? Nanti kalau di dalam cukup meliput saja. Oh, tidak boleh ya. Gitu ya. Jadi kita harus boleh di mana Pak ini tempatnya, sama duduk lah Pak. Santai-santai. Sini sahabatku. Monggo Bu. Ini sahabatku, kita berada di pintu masuk makam beliau, sahabat. Gimana Pak ceritanya Pak? Pak tadi dilanjutin Pak. Jadi waktu zaman Sultan Raden Fatah itu tempat yang pertama itu Ki Ageng Pengging kedua atau Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Butuh ini pindah dari Boyolali ke sini ini, ke daerah ini, dan di sini diberi nama, makanya diberi nama Butuh atau Desa Butuh, sampai beliau wafat di sini, meninggalkan masjid itu dinamakan Masjid Butuh di depan itu ya, zaman dulu tahun 1500-an Masehi zaman dulu. Itu asal mula nama makam Butuh ya. Kemudian tentang Raden Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu menjadi raja, dulu menjadi penerus Demak yang keempat pertamanya, karena dipercaya oleh para orang tua, para pejabat di Demak untuk meneruskan Demak yang keempat. Tetapi karena kondisi waktu itu kurang kondusif untuk kerajaan Demak, maka beliau memindahkan kota kerajaannya ke Pajang. Dulu Kadipaten Pajangnya menjadi kota kerajaan, menjadi Kesultanan Pajang. Sampai di sana menjadi raja selama 40-an tahun. Kemudian di masa tuanya juga mengikuti jejak ayahnya, itu hijrah di sini Kembutuh ini, melanjutkan. Dulu kan orang tuanya mempunyai pengikut, mendidik, dan itu diteruskan oleh Sultan Hadiwijoyo sampai wafatnya di sini dan dimakamkan di sini. Jadi Pak, ada peninggalan Joko Tingkir itu apa saja Pak kalau di sini Pak? Kalau yang ada di sini itu kayu gedek yang dulu dipakai oleh Raden Joko Tingkir bersama 3 orang pengawalnya
Mas Monconegoro, Mas Wil dan Mas Uragil yang juga makamnya di sini. Di sini. Oh, Di sini juga. Yang di dalam ini makam siapa saja, Pak? Nanti kita bisa lihat itu dari orang tuanya, kemudian Sultan, Pangeran Benowo itu anaknya, 3 orang patihnya, kemudian saudaranya Pangeran Tejowulan, lalu putrinya, salah satu putrinya Putri Kadilang. Jadi masih satu keluarga. Boleh lihat anu nih Pak, itu Pak di sana Pak. Monggo. Enggak satu. Jadi ada peninggalan Joko Tingkir, yaitu buah getek kayu. Itu dulunya gimana Pak ini Pak? Sejarahnya Pak. Jadi menurut cerita sejarahnya, kayu getek ini bagian dari rakit atau getek yang dulu dinaiki oleh Raden Joko Tingkir bersama 3 orang dari Sukoharjo, tempat kediaman Ki Ageng Kebokanegoro, itu Pak D-nya. Atas perintah Ki Kebokanegoro, beliau bersama 3 orang pengawalnya ini kan waktu itu masih muda, di nasihat diperintah untuk mengabdikan Demak, untuk menjadi prajurit. Itu awal masa mudanya. Dari sana di antara 3 orang itu mampir di rumah orang tuanya ini, menyusuri Bengawan Solo. Jadi makam ini itu dengan sungai itu kira-kira 100 meter dekat. Mampir ke sini istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Demak. Ini dulu besar atau cuma segini Pak ini? Kalau mestinya ini hanya bagian. Mestinya dulu itu kan rakit besar, kayunya panjang, karena dinaiki oleh 4 orang. Nah ini karena termakan usia, terus ada yang lapuk, terus dimuseumkan ini supaya ada bukti sejarah zaman dulu. Jadi sahabatku, ini cuma bagian dari perahu tersebut sahabatku. Itu dulu buat melewati Bengawan Solo itu ya, Pak. Itu dinaikin oleh 4 orang, yaitu Mas Karebet, yaitu Joko Tingkir niku. Terus Mas Monconegoro, Mas Wilomarto, Mas Uragil, sahabatku. Jadi sahabatku, di channel Kanggo Dalang Boyolali ini, marilah kita melestarikan peninggalan budaya, melestarikan peninggalan leluhur sahabatku. Ojo pisan-pisan ngerusak, ojo duwe tujuan mengambil, meminta ataupun merusak. Meminta hanya kepada Allah sahabatku, jangan meminta yang lain sahabatku. Jangan pernah menyekutukan Allah sahabatku. Awake dhewe iki cah nom, awake dhewe gur kari nemu apa to salahe awake dhewe iki menjaga sahabatku. Di channel Kanggo Dalang Boyolali yang mau bergabung melestarikan budaya, monggo. Di daerahnya yang ada punden, ada petilasan apapun yang ceritanya agak hilang maupun hilang, silakan bisa komen di bawah, nanti saya dokumentasi. Cuma sekedar dokumentasi, menyimpan sejarah cerita di internet, di YouTube dan di Facebook supaya tidak hilang sahabatku. Monggo Pak, beri komen Pak. Ini juga pemirsa banyak peziarah. Dari mana Pak niki Pak peziarah Pak? Jakarta. Dari Jakarta, hebat, dari Jakarta loh sahabatku. Dari Jakarta. Perjalanan berapa hari Pak? 5 jam. 5 jam. Ya, 5 jam sahabatku, 5 jam. Apal nggih Pak nggih? Nggih. Mriko nggih enten corona Pak. Ngapunten, ceritane enak itu mah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak nggih. Alhamdulillah. Sehat keluarga. Di sini beliau adalah dari Jakarta. Bapak sinten mau keluarga Bapak sinten? Pak Bambang. Pak Bambang dari Jakarta. Nanti anu Pak lihat di YouTube ya Pak ya. Nggih. Ada Bambang petunjuk. Nih ibu-ibu Channelnya apa Mas? Mohon maaf. Kanggo Dalang Boyolali Mas. Kang? Kanggo Dalang Boyolali. Ini baru Istrine niku rayi-rayine. nggih. Ini saya sahabatku sama juga om saya Mas Agus yang mengantar saya ke sini karena
Mas Agus itu adalah rumahnya daerah Seragen sini, dekat sini. Saya mau meminta tolong sama Mas Agus bisa join pertanyaan lah sama Bapak sepuh atau penunggu penjaga makam di sini. Mas Agus, monggo. Sini. Jadi supaya saya tidak sendiri sahabatku, saya ditemani sama Mas Agus supaya Mas Agus tolong Mas tanya-tanya tentang sejarah-sejarah di sini Mas. Apa Mas? Tanya apa ini? Monggo. Bebas-bebas mawon. Oke. Sedikit bertanya Pak mengenai perjalanan dari Joko Tingkir ke sini ya Pak ya. Itu kan menurut cerita dari Pengging tadi. Pengging itu ada suatu apa tuh namanya keraton ataupun kadipaten masuk ke Pajang tadi. Itu belum, Pajang belum ada. Oh, masih Demak berarti Pak ya. Nah, terus kok bisa sampai ke Butuh sini, kok daerah sini gitu Pak ya. Itu sudah diceritakan mungkin. Itu ada. Nggih. Jadi Ki Ageng Pengging II, Ki Ageng Kebugnowo ini di zaman Sultan Fatah Demak yang pertama itu kan menurut cerita kan ada persoalan mungkin kesalahpahaman. Nah dikhawatirkan para pengikut Pengging dan pengikut Demak itu crash, bentrok, maka jalan tengahnya itu diperintahlah Sunan Kudus untuk mengatasinya. Nah, Sunan Kudus mengatasinya menemui Ki Ageng Pengging. Atas inisiatifnya Ki Ageng ini diminta untuk mengalah istilahnya. Lalu mengalah pergi ke Butuh ini. Dulu namanya belum Butuh, pergi ke tempat ini, dulu hutan. Ke sini berganti nama Butuh, namanya Ki Ageng Butuh. Ya. Nah di Peking sana dibuat makam yang seolah-olah menandakan Ki Ageng Pengging ini sudah meninggal. Oh, gitu. Ada makam di sana, ada satu. Gitu. Padahal belum meninggal tapi Udah hijrah ke sini gitu. Lain cerita dengan yang ada di buku. Kalau di buku itu kan dibunuh, tapi kan tidak mungkin itu. Iya, buku kan sakit didamel kali beda dengan cerita Jadi ya. itu kebijaksanaan dari keduanya. Sunan Kudus juga melaksanakan perintah Demak. Ki Ageng juga memilih untuk mengasingkan diri untuk menjadi penduduk biasa di sini sampai bapaknya di sini. Begitupun diikuti oleh keluarganya ya, ataupun bareng atau nyusul bagaimana itu? Sampai ke sini semuanya. Dengan istrinya, dengan pengikutnya karena beliau kan seorang adipati. Bawahan Brawijaya V waktu itu. Oh gitu. Ceritanya begitu. Perpindahannya. Terus ibunya Joko Tingkir itu enggak di sini, Pak? Di sini. Oh, di sini. Ayah ibunya kan di sini. Ayahnya juga di sini. Ibunya bernama siapa, Pak? Ratu Roro Alit. Kalau bapaknya itu Kebugnowo, Ya, ibunya Ratu Roro Alit. Sahabatku. Jadi kalau mau berziarah di sini boleh ya, Pak ya? Boleh. Boleh sahabatku. Yang nonton yang ingin berziarah di sini monggo. Sahabatku nanti alamat bisa komen ataupun nyimak video tadi yang di belakang atau nanti sahabatku alamatnya di Butuh mana Pak tadi Pak? Dukuh Butuh, Nggih, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Plupuh, Sragen, Jawa Tengah. Yang mau berziarah monggo. Tidak dilarang, tetapi meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala sahabatku. Mendoakan yang ada di sini sahabatku. Mau tanya Mas sama Agus. Gimana Mas rasanya kalau di sini Mas? Ya enjoy aja ya, kelihatannya nggak ada rasa takut atau nggak ada rasa apa, padahal di makam ini Pak ya. Tapi ya biasa mawon. Di ini apa campur makam umum Pak ini Pak? di luar tembok ini makam masyarakat. Oh, luar tembok Masih ini dipakai sampai sekarang. Sampai ini sekarang masih dipakai. Itu kru saya kalau ada makam umum itu takut Pak. Salah satu kru saya nggak mau masuk, tapi nggak apa-apa, nggak usah takut siapa ibu. Selawatan. Nah,
nanti bisa di dalam dokumentasi boleh Pak? Boleh. Ziarah sekalian sahabatku nanti kita, tapi kita dokumentasi terlebih dahulu. Kita tidak mau memutuskan video, tidak saya cut, tetapi masuk nanti cuma sekedar dokumentasi dan juga dijelasin ini makamnya Joko Tingkir, ini makamnya ayahnya, ini ibunya, ini pengikutnya. Oh, yang di ini luar-luar ini Pak, ini makam siapa Pak? Ini makam Ki Ageng Rang dan istrinya itu Pangeran Brangwetan. Di sana itu salah satu istrinya di Ratu Kedung Ijo dan Ratu Pakedongan. Di sana Ratu Adinegoro dan istrinya. Oh, di sana juga ada makam. Yang besar-besar ini berapa dekatnya? Kalau sahabatnya Joko Tingkir yang naik perahu itu di mana Pak? Makam-makamnya Pak? Di dalam. Di dalam semua. Yang terakhir siapa itu tadi? Mas Monco, Mas Wil. Wuragil. Juga. Wuragil itu dulu saya ke Mbayat itu ada namanya Wuragil juga, tapi konon katanya Wuragil itu juga punya adik ataupun kakak itu, tapi saya juga nggak tahu, cerita beda-beda. Itu boleh masuk Pak? Ini kita mau masuk ya Pak. Ini sahabatku, kita berada di makam beliau. Ini boleh ditunjukin salah satu Makamnya Sultan Hadiwijaya. Oh, ini depan ini. Yang atas itu orang tuanya Ki Ageng Butuh dan istrinya. Yang sebelah baratnya Sultan itu Pangeran Benowo. Itu anaknya. Itu anaknya ya. Tiga ini Paten Moncanegoro, Tulungagung Wilomarto, Tulungagung Wuragil dulu yang Pak pengawalnya. Berada di sini semua ya Pak. Satu ini Pak. Putri Kadilangu, putrinya Sultan, salah satu putrinya. Oh, salah satu putrinya. Yang itu Oh, ini saudaranya Raden Joko Tingkir, Kanjeng Pangeran Tejowunan. saudara kandung. Iya. Ya, ini sahabatku. Ini sudah saya stop terlebih dahulu karena saya mau berziarah sama kru. Saya tutup di ya Pak, luar dulu ya Pak ya. Saya tutup di luar. Oke sahabatku, sebelum saya tutup ini ada berziarah dari Jakarta yang gak dijak obrol kan eman-eman sahabatku dari Jakarta kok sahabatku. Lah nuwun Pak niki badhe ngobrol-ngobrol sekedhik Pak. Nggih, monggo. Ini sahabatku. Dari mponan Pak, teng mriki niku berapa kali Pak? Enggak bisa dihitung saja. Pulang ke sini. Nggih. Di sini rasanya gimana Pak kalau di sini Pak? Alhamdulillah. Adem ayem. Nggih. Mboten gadah raos ajrih ngeten mboten nggih. Alhamdulillah. Semenjak Bapak di sini kan udah tidak terhitung ataupun nama. Pernah enggak ketika berdoa Pak, ketika ziarah itu ada kejadian aneh, contohnya pun suara ataupun nama, kan ada enggak Pak? Kira-kira Pak? Benar. Ada sahabatku. Jadi ya rasa wedi sahabatku ning makam. Ada yang ketakutan ke makam, diuroyo apa, wah itu hanya perasaan kita saja. Itu niat kita. Kalau niat kita buruk ya pasti di sini rasanya nggak enak. Tapi kalau niat kita tujuan baik, insya Allah ning ati ayam tentrem sahabatku. Berziarah di sini ada banyak dari Jakarta. Berapa jam Pak tadi perjalanan Pak? Dari sana jam setengah 10 sampai sini jam setengah 3. Asli Jakarta Pak? Aslinya saya Mendeng sebelah sana. Seragen juga? Seragen. Sebelum sini Masaran. Kalau aku deket sini Klembon. Ini satu kerabat. Kalau saya dari Boyolali Pak. Boyolali asli.
Mau anu Pak, nyuwun pesan-pesan Pak, pesan-pesan buat sahabat-sahabat kula sing nonton, pesan-pesan buat biar anak-anak muda sekarang ataupun warga masyarakat sekarang bisa melestarikan budaya peninggalan leluhur Pak. Minta pesan-pesan Pak. Ya ini aja yang namanya Quran itu kan juga sejarah. Maka kita jangan lupa dengan sejarah. Terutama kita yang beragama Islam, sejarah-sejarah para penyiar agama itu, terutama Wali Songo ini kan termasuk putra wayah dari Sunan Kalijogo, para Jawa Tingkir. Jadi kan secara tidak langsung kita ingat para leluhur untuk mendoakan. Yang penting kita memohon kepada Allah. Betul. Itu memohon kepada Allah. Semuanya kita cuma lantaran kan tempat-tempat ini ya cuma benar. Nggak ada itu. Namanya ibarat orang tuh tetap satu Allah yang kita mintain ya. Betul sekali Pak. Betul. Itulah ya, lestarikan untuk mendoakan para leluhur kita, para saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya kan? Kita terutama orang tua kita. Terutama kepada orang tua kita. Itu termasuk kan juga orang tua kita. Dalam ya kan? Masuk orang tua kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Semoga Bapak sekeluarga pinaringan sehat, amin, panjang umur, lancar rezeki pun, amin, sehat lah, amin, pun tebih saking corona, pun, amin, enten corona, sahabatku. Terima kasih, sahabatku. Visi misi kita, pedoman kita, sabar, eling, nrimo rukun, sabar, eling, nrimo rukun, sahabatku. Papat kuwi dicamke sahabatku. Wis, penting yang nonton di subscribe di YouTube dan di Facebook juga diikuti sahabatku, supaya budaya kita tidak hilang. Jangan meminta di petilasan ataupun di makam, meminta hanya kepada Allah. Benar apa yang dikatakan Bapak tadi, tempat seperti ini hanya untuk lantaran. Sudah saya katakan sahabatku, berdoa lebih afdol di tempat yang sangat sepi, ben atine langsung menuju ke Gusti Allah sahabatku. Ora mungkin kok sholat ning tengah pasar, gak mungkin. Jadi sholat berdoa di tempat yang sepi itu lebih afdol sahabatku. Saya tutup, sebelum saya tutup sholawatan terlebih dahulu. Sholawatan nggih Pak nggih? Monggo sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Terima kasih sahabatku, semoga sahabatku sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.